Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Rala Safera dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istihab, istilah, istihsun, mashalat, mursalah, qiyas, rayuh, dan urf. Macam-macam dalil yang disepakati. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan bahwa di dalam Al-Quran, yaitu 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadikan penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama, akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Bahwa Al-Quran itu terbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa ada yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri, tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran ini adalah berbahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran ini dinukilkan secara mutawatir. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadilan. Antara lain yaitu 1. Malaikat memasuki wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. Yang ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupa wujud aslinya. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah, yang kedua ayat-ayat Madaniyah. Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk sesuatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ushul fikih. Pengertian bahasa Arab ushul fikih secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih. Pada umumnya para fuqaha sepakat menetapkan dan qiyas. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencakup dan meliputi 1. Semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. Yang kedua, semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiga, semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsipnya, sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum, sebagai penjelasan atau penafsiran atau pemerinci hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah terdapat unsur-unsur sanad, keseimbangan antar perawi,
matan, isi materi, dan rawi, periwayat. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Sunnah mutawatir, sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. Yang kedua, sunnah masyhur, sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang ketiga, sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. Yang kedua, sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya sesuatu hadis. Jika tentang nama dan keadaan, orang-orang yang bersambung-sambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang yang memberikan sampai kepada sumbernya, Nabi Muhammad SAW, yang disebut rawi. Ditinjau dari sudut periwayatnya, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu 1. Hadis mutawir, hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari Nabi, hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Yang ketiga, hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, hadis mursal, hadis yang rangkaian riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada al-ijma. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istilah atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai 2 makna, yaitu menyusun, mengatur sesuatu hal yang tak teratur oleh sebab itu berarti menetapkan, memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Apabila dikaji lebih mendalam dan mendasar, terutama dari segi cara melakukannya, maka terdapat 2 macam ijma, yaitu 1. Ijma soreh, jelas atau nyata, adalah apabila ijtihad terdapat beberapa ahli ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas. Yang kedua, ada ijma sukuti, diam atau tidak jelas, adalah apabila beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pemikirannya secara jelas. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, maka ijma dapat digolongkan menjadi 1. Ijma qadhi, yaitu apabila ijma tersebut memiliki kepastian hukum tentang suatu hal. Yang kedua, ijma zani, yaitu ijma yang hanya menghasilkan suatu ketentuan hukum yang tidak pasti. Pada hakikatnya, ijma harus memiliki sandaran, dan keharusan tersebut memiliki beberapa aturan, yaitu pertama, bahwa bila ijma tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma tidak akan sampai kepada kebenaran.
Yang kedua, bahwa para sahabat keadaannya tidak akan lebih baik keadaan Nabi. Sebagaimana diketahui, Nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan wahyu. Yang ketiga, bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil baik, kuat maupun lemah adalah salah. Kalau mereka sepakat berbuat begitu, berarti mereka sepakat berbuat suatu kesalahan yang demikian tidak mungkin terjadi. Yang keempat, bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat diketahui kaitannya dengan hukum syara. Kalau tidak dapat dihubungkan kepada syara, tidak wajib diikuti. Yang keempat, al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dapat dilihat dari hukumnya. Seterusnya dan perkembangan hukum Islam, kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat, artinya perkataan bahasa Arab. Qiyas adalah menurut bahasa ukuran, timbangan, persamaan, dan menurut istilah ahli ushul fikih mencari banyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi, yaitu pencapaian atau penyaluran atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama, dengan maksud memakaikan garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan karena garis hukum yang baru itu ada persamaannya dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surat Al-Maidah ayat 90 yang berisi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, dan dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Menurut ketentuan Nas, khamar dilarang karena memabukkan dan dampak negatif akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran, dan pergaulan. Dengan demikian, sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap meminum yang memabukkan haram hukumnya jadi dilarang di dalam hukum Islam. Itu sajalah penjabaran tentang hukum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.